Bang Aris sudah semangat karena saya tadi tanya, mungkin Anda juga pernah mengalami ini saudara, sudah pesan kemudian lama banget nyampe akhirnya kemudian di cancel. Itu ternyata apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh para driver? Oke, ini pengalaman saya ya, karena saya sudah bergabung di transportasi online ini. Jadi begini Mbak, kalau kita ini mendapatkan customer di posisi saat macet, itu kurang lebihnya walaupun ini 100 meter, itu bisa 2 jam kalau di Jakarta ini. Macet Bisa ya. 2 jam. Taruhlah kami ini sudah perjalanan 50 meter, itu sudah setengah jam. Tiba-tiba bensin sudah habis berapa, kakinya sudah pegel. Dan tiba-tiba customernya telepon berkali-kali. Mohon sabar, mohon sabar. Ya, mereka ini menunggu. Setelah bilangnya menunggu, kami sudah berjalan sampai 1 jam di depan customernya, tiba-tiba di cancel. Bahkan kan kami ini kan ngejar poin ya, agar mereka ini semangat kerja mendapatkan bonus yang dijanjikan oleh PT-PT transportasi online ini. Yang jadi menyesaknya kalau customer yang cancel, kami ini rating kita turun, tidak mendapatkan bonus, Mbak. Begitu. Ini yang kita dirugikan ya. Makanya kalau kami ini kalau menyesaknya kalau seandainya di cancel salah, tidak di cancel salah. Kenapa? Kalau di cancel sama customer berkali-kali, malah kita disuspend oleh perusahaan. Ya kan disuspend. Mending kalau disuspend, ini ada bahasa namanya kode etik. Bahasa kode etik itu tiba-tiba saldo kita dipotong. 100.000 sampai 750.000. Bayangkan. Tapi gini Mas, tapi kan tidak semua kan yang masing-masing itu sama kan. Pasti ada situasinya perbedaan beda-beda ya? kan. Oh ya, Nah tidak itu juga harus semuanya. diketahui oleh masyarakat. Ada Sehingga masyarakat bisa memilih yang mana kira-kira kalau saya cancel nggak merugikan pembawa angkutan kira-kira. Iya, betul. Ini ada salah satu perusahaan yang memang profesional. Profesionalnya kenapa? Dia tidak memotong tarif dari driver. Angkanya misalnya 4.000, dia tidak motong seperak pun. Bahkan mereka ini menjanjikan dikasih bonus. Kalau customer yang cancel ya? Ya walaupun mereka yang cancel, itu juga ada beberapa perusahaan ini, mereka ini mendapatkan dendaan 10.000, 5.000 dan sebagainya. Ada juga perusahaan juga tercancel, hanya cuman ratingnya turunnya kecil, masih semangat bagi merekanya. Ada juga yang gede ya? Ada yang gede-gede, bahkan perusahaan ini mengenakan namanya kode etik. Dan kode etik itu tiba-tiba saldonya hilang, Mbak. Yang jadi menyesaknya kawan-kawan itu udah semangat kerja seharian dapat 300.000, dapat tiba-tiba saldonya dipotong 300.000, nyesek pulang nggak bawa duit, Ini Mbak. curhatan Bang Aris sebenarnya saya ini curhat. Saya melihat di sini ternyata pemerintah sebenarnya sudah bagus ya membuat aturan dalam rangka memberi kepastian baik untuk taksi online maupun konvensional. Ternyata yang tidak beres pun ada di situ. Nah, di perusahaan-perusahaan yang saudara bilang itu ada Uber, ada Grab, ada Gokar. Nah, ini sebenarnya harus dibenahi. Karena di sini pun sendiri terjadi satu persaingan yang tidak sehat. Ada yang mendapat potongan, ada yang tidak. Nah, disinilah saya pikir Kominfo harus turun di sini benahi ini. Jadi selain Kementerian Perhubungan masuk juga harus ada dalam kajian. Ternyata kita lihat keluhan mereka itu asal tarif itu bukan hanya soal pemerintah, tapi di peraturan mereka sendiri sebenarnya mereka dirugikan. Nah, untuk itulah saya pikir biarkan ini berjalan. Nanti kita juga minta pemerintah melalui Kominfo untuk meneliti, menelaah ini. Kalau bagi operator ataupun yang ini tidak benar ataupun merugikan, ini saya pikir tutup saja. Ya, itu karena merugikan kalau tidak semuanya. Ini kan kita yang berantuk. Yakin mau ditutup? Saya yakin. Kalau yang nakal perusahaan lebih baik ditutup. Ini kan kita yang berantuk, ini kita yang berantuk masalah tarif. Ternyata mereka yang bikin aturan yang nggak jelas juga gitu. Nah, saya pikir ya betul kita tutup aja kira-kira begitu. Ini rakyat ketemu wakil rakyat maunya nutup. Menurut Anda dengan Pak Dedi, dengan kemudian kondisi Indonesia saat ini bisa dibilang kalau sebagai konsumen sih senang-senang aja, mobilnya bersih ya kan, biasanya juga drivernya baik ya, dengan segala permasalahan yang ada dinamika di lapangan begitu. Ini tentu juga jadi jawaban atas kemacetan, kepadatan di Jakarta, yang transportasi publik yang kita harus akui masih belum sesuai ekspektasi lah, katakanlah seperti itu Pak Dedi. Benar, sebenarnya dengan kedatangannya transportasi publik ini, khususnya transportasi online, itu sebenarnya kan transportasi private ya sebenarnya, taksi itu kan private. Sementara khusus untuk transportasi massal itu kan seakan-akan dilupakan. Pemerintah publik fokus kepada angkutan online misalnya,
Tapi yang transportasi publik kita tuh dilupakan. Ya Transjakarta, Kopaja, Metro Mini misalnya, angkot-angkot di pinggir-pinggir itu misalnya, itu kan malah tidak disentuh, malah ngurus ini terus. Padahal justru untuk kita sebagai aktivis di transportasi misalnya, justru ini pengen ini dibenahin dulu. Karena memang kepadatan di Jakarta kan sudah kronis ya. Untuk share transportasi publiknya kan sudah hanya 16%. Berarti kan 84% itu kan mereka pengguna pribadi dan juga transportasi online. Kira-kira seperti itu. Kalau pengen ideal memang kalau hitung-hitungan kami kalau pengen jalan itu lebih longgar, lebih nyaman misalnya, transportasi publik itu harus paling tidak di atas 50%. Itu baru jalan bisa longgar, bisa bernapas lega. Bisa ada pilihan masyarakat ya. Oh, nah sekarang kan semua publik terkonsentrasi ke transportasi online. Sementara transportasi reguler yang dulu plat kuning itu malah dilupakan. Nih seharusnya Pak Bakri denger ini nih. Ya, sebagai mitra dari Kementerian Perhubungan. Jadi kami juga memohon ada fairness di sini ya. Transportasi online juga dibenahi, tapi juga transportasi massal ini publik bus itu juga harus dibenahi juga. Ya integrasinya lah, pelayanannya bagaimana, safety-nya bagaimana, security-nya bagaimana. Itu kira-kira juga seperti itu. Yang pada akhirnya semua konsumen juga pada akhirnya bisa jadi kita mendapat kenyamanan. seperti ada target untuk BPTJ ya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, itu kan punya target 60% untuk share transportasi publik. Sekarang kan 16% nih. 16% ke 60%. Harus dinaikkan sampai 2030. Itu kan harus, makanya ini kan kita harus kerjasama semua stakeholder ya. Salah satu masalah yang tengah dibenahi adalah ini juga ya. Kalau kita konsentrasi ke transportasi pribadi, transportasi private, transportasi massal kita malah lupa terus. Malah nanti bisa-bisa tambah macet. Malah punah Pak, malah punah juga bisa, punah bisa. Karena kan semua terlindas oleh digitalisasi semua. Jadi yang massal yang seperti Kopaja, Metro Mini, angkot-angkot di pinggir-pinggir itu kan semua akan hilang. Pak Bakri dengan melihat kondisi kekinian, perkembangan teknologi saat ini, tentu kemudian salah satu mitra kerja dari Komisi 5 adalah Kementerian Perhubungan atau soal transportasi begitu. Jadi ada banyak hal yang harus disesuaikan nih, termasuk bagaimana caranya tetap jaga harga murah, tapi juga kemudian segala sesuatu yang ada di negara ini pun mereka adalah perusahaan-perusahaan asing ya tetap harus tunduk pada hukum positif kita. Jadi kalau kita bicara mengenai transportasi, memang transportasi tentu yang dicari masyarakat ini yang pertama yang aman, yang murah. Dan murah. Nah itu bisa diciptakan, itu adalah angkutan umum. Nah sampai hari ini betul yang saudara sampaikan itu, persentasenya itu baru 16%, seharusnya 60%. Nah kita berharap ke depan betul pemerintah ini dalam rangka berkembangnya transportasi ini, kalau tidak dengan cara-cara begitu yakin Jakarta akan macet. Nah, kami di DPR selalu menyampaikan kepada pemerintah bahwa transportasi umum itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Kalau perlu disubsidi, karena terus terang aja transportasi umum inilah yang pertama safety-nya boleh dikatakan insya Allah akan diawasi oleh pemerintah. Yang kedua tarifnya juga bisa diawasi oleh pemerintah. Kalau yang model-model yang lain ini contoh aplikasi yang kata orang murah ternyata ribut di dalam juga mereka sendiri ribut. Karena punya peraturan sendiri yang tidak berpihak kepada usernya. Kita ribut masalah tarif ternyata di dalam sendiri ada yang ribut itu. Nah maka saya bilang harus dibenahi juga untuk itu. Supaya konsumen betul-betul bisa menikmati untuk ini kan. Bang Aris dan kawan-kawan tentu mulai khawatir kira-kira pendapatannya bakal berkurang atau enggak. Tapi Pak Dedi, sembari kita menunggu nanti di lapangan akan seperti apa peraturan menteri ini berlaku. Menurut Anda dengan peraturan saat ini atau dengan angka-angka saat ini bisa tetap survive taksi online? Kemudian akan ada persaingan usaha yang sehat antara taksi online dan taksi reguler menurut Anda? Kalau menurut saya memang survive. Bisa survive. Bisa Bang. Kalau dilihat dari biaya produksi dari taksi-taksi atau angkutan reguler mereka memang masih murah ya. Mereka masih, kalau taksi-taksi reguler itu masih ada buka pintu. Betul. Lalu terus hitungan kilometernya. Betul, biayanya juga banyak. Di sana mereka tuh ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu ada 9 komponen. Biaya tidak langsung ada 10 Jadi masih bisa komponen. lebih jadi pilihan lah ya oleh konsumen. Jadi taksi reguler itu masih lebih mahal. Masih lebih mahal. Sekarang lebih mahal sedikit ya. Kalau semisal kita berharap ke depan ini kan nanti dengan adanya begini aturan ini, akhirnya nanti taksi yang konvensional, reguler itu sendiri juga akan membenahi diri. Ini kan akan ketemu sendiri. Pada akhirnya masyarakat sendiri yang bisa menentukan.
yang mana yang murah, yang aman. Mana pilihannya? Ya. Saya ke Bang Aris deh, singkat aja. Ini sembari menunggu peraturan menteri memang benar-benar merugikan para driver atau tidak. Saya mau nanya nih mewakili para penonton, kira-kira nanti pelayanannya bakal berkurang nggak? Kalau menurut saya kalau berkurang tidak, Mbak. Karena Itu ini komitmen ya? komitmen. Kira tidaknya kenapa? Karena ini makin canggihnya dan dibutuhkan masyarakat banyak, ini tidak akan mungkin berkurang. Karena transportasi online ini penjemputannya sampai di depan pintu, Mbak. Kalau angkot kan berkali-kali. Yang pertama, keamanannya tidak menjamin. Tapi kalau transportasi online, ya mereka ini terjemputnya ini ada depan pintu sampai tempat tujuannya. Di depan pintu pula juga. Karena apa? Kalau seandainya kalau berganti-ganti transportasi online, mereka ini rawan dengan kriminalitas dan lain-lain, debu, panas dan lain-lain. Tapi transportasi online ini dibutuhkan ke masyarakat. Dan mereka ini sangat mudah di depan pintu, enak, duduk manis, bisa tidur. Itu komitmen dari Bang Aris dan kawan-kawan, sabar menunggu melihat bagaimana hasil Ya. atau keberlakuan atau pemberlakuan dari Ya, betul. peraturan menteri ini. Sama-sama kita sabar, tapi terima kasih loh komitmennya untuk tetap Kami di mengikuti DPR layanan selalu yang siap terbaik. mengawas. Oke, terima kasih Sama-sama. dari kawan-kawan DPR. Terima kasih Bang Nur Adim Aris Kelower, Ketua Front Driver Taksi Online, kemudian Pak Dedi Herlambang, peneliti dari Institut Studi Transportasi, dan Pak Bakri, terima kasih anggota Komisi 5 DPR RI, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak.